Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara langsung Bapak Ibu. Saya belum pernah ke sini, jadi lewat PKM ini ada format biasa membuat kami bisa sampai di sini ya, di sekolah ini ya. Jadi alhamdulillah, walaupun pesertanya saya kira bukan masalah jumlah peserta, tapi apakah nanti yang kami sampaikan bisa Bapak Ibu pahami sehingga Bapak Ibu mungkin bisa meluaskannya dengan yang lain. Nah itu yang kami harapkan ya. Jadi tidak perlu ramai-ramai ya. Apalagi dengan kondisi COVID seperti ini Bapak Ibu, saya kira ini sudah ideal ya. Nah, terima kasih kepada pihak sekolah, pada kepala sekolah, yang mewakili para guru yang sudah menerima kami di SMP Negeri 3 Sukadana. SMA Negeri 3 Sukadana ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa berbalas Bapak Ibu nanti ke UNAN ya. Padahal kita bisa ketemu di Pontianak ya. Alhamdulillah. Amin. Bapak Ibu semua, seperti yang dibaca karena di slide di sana bahwa hari ini kami akan mencoba bukan mengajar Bapak Ibu ya, tapi kita berdiskusi, sharing sehingga bisa jadilah penelitian tindakan kelas ini. Karena apa Bapak Ibu? Penelitian tindakan kelas ini sangat-sangat tergantung pada guru yang bersangkutan. Ya, kalau guru yang bersangkutan katakanlah belum ada keinginan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran, tentu PTK tidak akan jadi, ya tidak menjadi. Apalagi ini guru SMA ya Bapak Ibu, saya punya pengalaman pribadi. Ketika saya melakukan penelitian tindakan kelas dengan guru SMA, dengan guru SD, itu saya bisa membandingkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dua-duanya saya sudah alami kerjasama dengan guru SD, kerjasama dengan guru SMA. Lebih sulit itu kerjasama dengan guru SMA Bapak Ibu. Ya, bukan berarti SMA sih ya Bapak Ibu. Kenapa saya katakan sulit? Kalau guru SD, ketika saya bertanya, Bu, Pak, kira-kira nanti apa yang Bapak Ibu sulit untuk mengajarkannya? Nah, dengan tulus ikhlas mereka mengatakan, Bu, saya listrik, kemudian ini analisa, saya lewat-lewatkan ya Bu, saya tak paham katanya. Nah, itu guru SD Bapak Ibu, dengan secara tulus mereka mengatakan bahwa diri mereka itu kurang memahami materi itu sehingga pengajarannya pun sulit, mencari metode yang tepat pun sulit. Tapi begitu guru SMA Bapak Ibu, guru kimia, Pak, materi apa Pak yang belajar sulit mengajarkannya? Kayaknya semua tuh tidak sulit, siswanya yang sulit. Nah ini kan susah Bapak Ibu, apa yang mau kami bantu gitu kan? Kita mau berkolaborasi ya. Nah jadi karena PTK itu bisa secara kolaborasi, bisa secara mandiri langsung Bapak Ibu guru melakukannya. Nah kebetulan saya ingin melakukan secara kolaborasi dengan guru di sekolah. Nah itu akhirnya tidak terungkap apa permasalahan guru di kelas. Ya, Pak Lukman mungkin selain bisa, selalu persoalan itu datangnya dari siswa. Padahal sumber utama akar masalah itu sebenarnya dari guru juga. Nah itu yang tidak terungkap di SMA. Ya. Nah kalau itu terjadi akan sulit. Ya karena mungkin di selanjutnya atau dapat Pak Lukman. Nah mungkin karena itulah ya maka saya mengatakan di awal ini kesulitan utama membuat PTK adalah guru belum terbiasa melakukan refleksi diri. Nah saya mungkin langsung dari sana Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita akan menulis artikel sumber utamanya tidak ada, kan susah juga kita mau menulis apa.
Jadi bahan utamanya yang penelitian itu. Nah, kalau Bapak Ibu guru mungkin bisa melaksanakan penelitian di belakang kelas. Nah, jadi kembali ke sana. Jadi kesulitan utama guru belum terbiasa melakukan refleksi diri. Selama ini ketika guru mengamati situasi kelas, ya, tapi apa yang terjadi? Selalu yang disalahkan itu siswa. Nah, contoh segala teman ada latar belakang terus lanjut terus. Karena kalau saya ngomong perubahan teori susah juga gitu ya. Nah, ini teori-teori refleksi lah. Bukan, contoh latar belakang. Di atasnya apa? Di atasnya. Sebelum ini udah terakhir. Di atasnya terus, di atas lagi, di atas. Latar belakang. Coba cari di presentasi di PDF, yang di PDF. Di presentasi di PDF ya. Nah, itu ada contoh latar belakang. Nah, yang PDF. Coba di presentasi yang PDF-nya. Presentasi ketapang yang di atas. Iya. Ya, itu. Iya. Ya, kita lihat ini contoh latar belakang tanpa refleksi dari guru. Ya. Nah, ini yang banyak terjadi. Saya mengambil contoh dari suatu tulisan, suatu karya seseorang. Ya. Nah, ternyata di situ lihat nanti ada latar belakang. Terus lanjut lagi. Ada. Terus lanjut. Terus ada lagi. Terus dia nah ini ya Bapak Ibu bisa terbaca. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Yang paling sulit ketika kita menulis PTK atau artikel itu adalah membuat latar belakang. Jadi kalau latar belakang sudah jadi, alhamdulillah akan lancar Bapak Ibu. Latar belakang itu kadang satu hari kita bisa dapat 2-3 baris, dapat 1 paragraf. Nah, itu harus lanjut Bapak Ibu. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Ya, saya mengambil satu tulisan. Nah, padahal ini PTK Bapak Ibu. Nah, ini kelemahannya banyak di sini. Ya. Jadi lebih fokus kesalahan itu terjadi pada siswa, akibat siswa. Ya, siswa kurang memperhatikan, kurang konsentrasi. Nah, padahal siswa kurang konsentrasi ini kan akibat dari siapa Bapak Ibu? Kalau gurunya katakanlah memberikan sesuatu yang inovatif, mengajar dengan semangat, membimbing siswa, saya kira siswa tidak sempat tidur di kelas. Ya, nah ini yang sering terjadi. Ya, jadi persoalan itu banyak karena siswa disalahkan. Nah, ini sebenarnya contoh latar belakang tanpa refleksi. Sebenarnya PTK dengan penelitian lainnya itu sama. Cuma PTK itu ada refleksi dari guru Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena tujuan PTK itu adalah memperbaiki proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru itu sendiri. Jadi memperbaiki bukan orang lain, tapi guru itu sendiri. Sehingga dia harus bisa mengatakan bahwa guru merasa bahwa metode yang digunakannya itu membosankan siswa. Ya, nah itu yang harus dituliskan Bapak Ibu di latar belakang. Makanya sebenarnya membuat PTK itu tidak sulit. Yang sulit ketika Bapak Ibu harus membuka diri. Ya, nah kalau memang belum terbiasa, kita bisa minta ketika kita ngajar, kita minta teman kita mengobservasi. Biasanya kalau pengamat itu jeli. Ya, kita minta teman kita melakukan pengamatan apa kelemahan pembelajaran kita, dan kita harus siap untuk dikritik. Nah, itulah Bapak Ibu yang dituliskan di latar belakang. Ya, jadi kalau itu bisa kita tuliskan di latar belakang, kita bisa membuat satu PTK. Kita harus menyadari ketika siswa tidak mau menjawab, mungkin selama ini dia takut dimarahi oleh guru. Kan ada Bapak Ibu, ketika ditanya siswanya tidak bisa menjawab, gurunya ngomel. Itulah kamu tadi perhatikan main-main. Nah, besok-besok mau lagi dia nanya. Nah,
Nah, jadi kuncinya di situ ya untuk PTK. Jadi tidak sulit. Nah, kalau itu sudah ditulis, tinggal Bapak Ibu bisa mendiskusikannya dengan teman. Kira-kira kalau menghadapi anak seperti ini, siswa saya yang banyak tidak tuntas, tidak memahami yang saya jelaskan, kira-kira apa solusinya? Nah, Bapak Ibu bisa kami bantu. Ya, dari RPTK bisa membantu mungkin lewat kajian-kajian teori, nanti kita akan bantu. Yang penting Bapak Ibu melakukan refleksi dulu. Jadi satu paragraf itu Bapak Ibu. Yang lain kan hanya bunga-bunga kalimat Bapak Ibu. Jadi intinya itu adalah ada kasus hasil belajar siswa rendah, kemudian ada refleksi dari guru, kemudian ada solusi. Nah itu sebenarnya inti dari latar belakang penelitian tindakan kelas. Ya, jadi cukup itu Bapak Ibu. Yang lain-lain bisa itu hanya tambahan-tambahan, hanya bunga-bunga kalimat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah oke, contoh lagi latar belakang. Nah ini penutup. Nah kalau bagian penutup ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa baca. Ini saya mengambil langsung dari suatu artikel. Apa kelemahan paragraf ini Bapak Ibu? Apa kira-kira kelemahannya? Coba, kira-kira apa kekurangan kalimat ini? Coba dari sisi kalimat Bapak Ibu, dengan itu kata apa Bapak Ibu? Nah itu tidak boleh di kalimat pertama atau kata pertama dari satu paragraf itu kata sabun itu dihilangkan, ya desa kata dengan. Ya kalau mau itu dibagi di dalam kalimat, tapi mengawali paragraf itu tidak boleh dengan kata sabun. Kemudian yang kedua apalagi Bapak Ibu? Dan peneliti, kalau udah titik tidak boleh dan lagi Bapak Ibu, ya. Nah ini saya ambil langsung Bapak Ibu dari satu tulisan dan banyak hal-hal yang perlu memang dicermati. Nah kita lihat esensi dari penelitian tindakan kelas, ya. Nah di sini Bapak Ibu bahwa ini contoh penelitian kolaborasi PTK antara peneliti dengan guru, ya. Nah, kalau PTK kolaborasi harus gunakan itu kolaborasi. Misalnya saya melakukan penelitian dengan Pak Mardiansa, maka tidak boleh peneliti itu katakanlah menggas sholat dia di situ. Tapi apa? Kalau kolaborasi berarti berdasarkan hasil diskusi antara peneliti dengan guru. Nah, itu bahasanya. Jadi nampak kolaborasi. Jadi di PTK itu harus nampak kolaborasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya diskusi di MGMP, walaupun itu penelitian Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu tolong bunyikan berdasarkan hasil diskusi dengan para guru di MGMP. Nah, di MGMP ini atau MGMP IPA. Nah, maka diberikan untuk solusi permasalahan yang jadi gitu. Jadi kan agak sering kan besar mau ada untuk alumni kan dosa cel ini untuk publish kan
Nah ini sebenarnya contoh dari refleksi Bapak Ibu. Jadi setiap Ini kan saya training kan ya. Tuh, sebelum ini nak belum kira ini bagus. Nanti yang terus pakai kalau itu bagus ya. Apa model yang saya bawa apa saya terlalu menulis, apa saya terlalu sesuatu itu harus dilakukan. Nah kalau saya bisa melakukan itu, oke nanti ya untuk solusi. Sehingga Bapak yang susah itu nah waktunya itu adalah senang lah. Senang aja misalkan apanya gitu kan. Jadi kan ternyata sini ya sekarang kan kalau dari masalah biasa sama ini udah ke PPK yang tapi isi kan enggak langsung ngasih cuma apa mau isi apa sih orang itu komisi menjadi sedikit ya biar atau sekarang tidak dulu belakang menurut saya motif atas gitu iyalah sedikit ya dan dia aku ini tanya lo susah kebutuhan ini mereka ini nggak tanya ini gitu aku ikut ya Nah, di mengirim RKPD kan begitu. Seperti kami lah mahasiswa kan, kita kirim dulu. Karena waktunya kan menjadi terbatas ketika kita tatap muka gitu ya. Kita kirim dulu.
biarkan mereka belajar dulu. Jadi begitu di kelas kita langsung diskusi kelompok, ya, langsung diskusi, langsung merencanakan plan segala macam, membuat produk. Nah, kalau konsentrasi nggak bisa, nah mungkin kita lewat online lagi. Nah, itu memang kegiatan-kegiatan pembelajaran memang perlu kita siasati. Nah, untuk PTK, sebenarnya PTK itu harus lebih dari 2 siklus. Jadi kalau mau 4 tidak masalah, ya. Karena apa? Karena kadang 2 siklus pun kita belum melihat perubahan yang terlalu berarti, terlalu signifikan. Makanya ada yang sampai 3 atau 4, sehingga perubahan yang terjadi itu signifikan. Jadi jelas perubahan yang terjadi, tidak masalah sama biasa. Mau 4, cuma kita memang harus membatasi. Sehingga indikator keberhasilan sebenarnya untuk memenggal, menyetop dari PTK itu sendiri adalah adanya indikator keberhasilan. Mungkin kita tidak bisa mematok 100% tuntas, karena kita tahu ya, karena guru di kelas itu kan tahu kondisi A, B, C, D sampai Z siswanya, bahwa di kelas itu tidak mungkin 100%. Ada siswa yang sangat sulit, semua guru misalnya, kan tidak mungkin 100%. Kita nunggu bisa 10 siklus belum tentu sampai gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin kita ambil indikator keberhasilan yang rata-rata. Selama ini 60%, mungkin kita naikkan perlahan. Ya, jadi saya kira guru yang tahu persis mau menaikkan 80 atau hanya 75 sesuai dengan keputusan sekolah, misalnya 80%, ya silakan. Ya, jadi itu tergantung dari sekolah tersebut atau kondisi dari anak yang dihadapi oleh guru. Yang jadi itu ya Bapak Ibu, jadi nggak masalah ya. Nah, biasanya sama biasa. Ya silakan Pak. Jadi sebenarnya waktunya itu untuk siklus itu berapa? Ya, atau tadi pakai perasaan? Waktu JP. Sebenarnya waktunya sesuaikan JP. Kalau 45 menit berarti satu siklus, ya satu siklus itu sesuai juga dengan materi juga Bapak Ibu ya. Misalnya materi ikatan kimia. Materi ikatan kimia itu kan lumayan materinya banyak. Ya sebenarnya kalau sebenarnya bisa 3 sampai 4 kali pertemuan ya. Tapi ada juga bonus 1 kali pertemuan gitu. Nah, itu salah satu yang sulit kan. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil katakanlah untuk satu siklus itu bisa saja 2 JP. Bisa saja 2 JP Bapak Ibu. Karena mungkin kita kadang-kadang mengikuti jam JP yang di sekolah. Biasanya kimia itu kan 3 JP ya. 2 JP tambah 1 JP. Nah, mungkin siklus 1 kita ambil 2 JP. Siklus 2 1 JP berikutnya. Tidak masalah Bapak Ibu. Nah, tentu yang 1 JP kita sesuaikan dengan SPP-nya. Ya, dengan indikatornya, dengan tujuan pembelajaran yang kita sesuaikan untuk 1 JP. Itu bisa Pak. Ya. Jadi itu bisa dianggap 1 siklus ya. Ya, silakan ada lagi. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Mbak. Jadi gini, terkait tentang metode pembelajaran itu. Nah, di saat ini kan saat pandemi ini kita juga masih belum stabil. Kadang-kadang kita bisa EDM, kadang-kadang kita online gitu. Nah, saya pernah ya diskusi dengan memungkinkan kalau seandainya PTK itu kita laksanakan ketika pandemi jadi dengan metode secara online gitu bisa Mau blended, mau online full atau tatap muka full atau setengah tatap muka setengah online atau blended, tidak masalah ya, tidak masalah Pak. untuk itu apakah sudah ada yang pernah melakukan itu mungkin di tingkat fakultas gitu, mungkin
menjadi model contoh untuk kami. Jadi gini, di kami karena masa pandemi mahasiswa, jadi mahasiswa yang melakukan treatment di kelas seperti penelitian eksperimen, kemudian PTK, itu kita hindari dulu. Jadi sudah hampir 2 tahun ini kita hindari. Karena apa? Karena kita riskan ketika mereka masuk kelas, ya. Sehingga penelitian mereka diarahkan kepada penelitian pengembangan produk, ya. Misalnya membuat e-LKPD, membuat e-modul, membuat e-book, e-suplemen, ya. Nah itu yang kita kembangkan sekarang ini, sehingga media-media itu bisa digunakan ketika mereka melakukan pembelajaran di sekolah menggunakan blended, ya, menggunakan secara online. Nah itu persiapan kami, ya. Nah kalau bapak ibu mau menggunakan blended atau online di itu tidak ada masalah bapak ibu, ya. Nah tentunya modelnya bapak ibu sesuaikan, ya. Nah kalau misalnya ya sekarang ini sudah tatap muka, ya tidak ada masalah lagi. Nah online itu mungkin hanya masalah kebiasaan saja, tapi secara aturan tetap boleh. Tidak ada aturan tidak boleh PPK secara online, tidak ada. Karena PPK itu kan sebenarnya apa? Tujuannya itu adalah meningkatkan kualitas proses. Nah supaya kualitas proses pembelajaran baik itu secara online, baik itu secara offline berkualitas, guru bisa melakukan penelitian tindakan kelas, gitu Pak, ya. Iya. Tentu kalau online, ya tadi bahan ajar atau medianya kita sesuaikan. Nah makanya kita mahasiswa kita arahkan membuat e-modul, e-LKPD, e-suplemen, gitu, ya. Nah ini contoh, nah ini di secara online Bapak Ibu, ini contoh yang dari luar, kalau mahasiswa kita tidak ada. Tapi kalau dari luar, nah ini Bapak Ibu bisa lihat, nih model pembelajaran problem posing, jadi membuat soal, ya, melalui pembelajaran dari Zoom. Nah apalagi mungkin penelitian secara daring belum pernah dilakukan, nah itu sangat menarik sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa meneliti siswa, apakah siswa saya termotivasi belajar, apakah dengan daring mereka menjadi hasilnya bagus. Nah itu Bapak Ibu, ya. Nah ini contoh yang ini udah jadi artikel Bapak Ibu, jadi tidak masalah. Makanya yang penting Bapak Ibu refleksi dulu keluhannya apa selama daring ini. Saya kira banyak sekali keluhan. Bagaimana menerapkan model yang sesuai di masa pandemi, bagaimana melakukan penilaian di masa pandemi, itu masalah semua, ya. Nah barangkali dari pertemuan kita hari ini kita bisa menulis berbagai masalah yang dihadapi Bapak Ibu guru, sehingga ketika Bapak Ibu guru ingin membuat suatu PPK, kita akan coba membantu Bapak Ibu. Ya apalagi ini pesertanya kan ada banyak, yang sangat senang sekali kami, ya, untuk kerjasama untuk membantu Bapak Ibu, ya. Dan Bapak Ibu bisa mikir yang lain-lain gratis Bapak Ibu, ya. Kami siap membantu. Pak Mardiansa ini mahasiswa kami, angkatan pertama. Ini teman-temannya Bapak Ibu, Pak Rodi, Pak Lukman, ini teman seangkatan Pak Mardiansa. Cuma Pak Mardiansa di sekolah ini mereka berdua jadi dosen lagi. Jadi seangkatan mereka kan, nah tenang Bapak Ibu. Jadi ada teman-teman Pak Mardiansa yang siap membantu. Ya, itu Bapak Ibu. Bisa lanjut lagi diskusinya Pak? Silakan Pak. Jadi terkait masalah refleksi tadi Bu, ya. Ya tadi kalau nggak salah tangkap saya memahami Ibu menyampaikan bahwa dalam sebuah refleksi itu dalam sebuah macam film-film ini Ibu tak dari mana? Halo, oke. Ya dalam
sebuah refleksi itu kita kan tadi fokusnya kepada guru gitu ya, kepada diri kita sebagai guru. Nah begitu Bu. Apakah itu artinya kita menggunakan 100% kondisi dari siswanya? Contoh ya Bu, kalau saya kan guru bahasa Inggris gitu Bu, ada kondisi yang memang dilema dari kami guru bahasa Inggris, siswa itu memang prior knowledge-nya itu sangat kurang, maksudnya kayak vocabulary-nya, kosakatanya gitu Bu. Iya, vocabnya itu sangat kurang. Apakah dalam hal refleksi ini hal-hal semacam itu kita abaikan, fokus saja ya udah, maksudnya ini gurunya gitu. Mohon masukannya. Ya, terima kasih, senang sekali kami atas responnya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, dalam latar belakang PTK itu data pendukung harus kuat. Nah, data pendukung dari mana? Tentu dari siswa, hasil belajarnya. Mungkin hasil belajarnya, kemudian mungkin Bapak Ibu bisa buat angket dengan 2 pernyataan. Silakan anak-anak coba isi anketnya, tidak usah tulis nama. Kita hanya ingin tahu apa respon dia terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, itu data pendukung Bapak Ibu yang sangat baik. Nah, kalau data-data pendukung itu menunjukkan bahwa ternyata mereka bosan dengan cara guru mengajar, terus hasil belajar mereka masih katakanlah belum memuaskan. Nah, itu data. Nah, kita tidak boleh langsung menyalahkan, ya wajar saja rendah Bu. Kenapa? Karena inputnya ke sini itu rendah. Nah, ada sekolah seperti itu Bapak Ibu. Karena yang masuk sekolah di sini nih udah saringan yang ke-10 gitu misalnya kan. Nah, itu yang nggak boleh kita lakukan. Dari siswa itu data. Oh, ternyata vocab mereka sangat kurang sekali. Kenapa mereka malas untuk latihan? Nah, itu yang perlu kita tanyakan. Nah, kalau mungkin itu lebih real lagi, kita kasih tadi angket dia. Jadi ketika kita harus ngajar, kita bagikan anak-anak tidak usah tulis nama, silakan kalian sejujur-jujurnya menulis apa saja tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan. Nah, itu sangat efektif. Nah, setelah itu baru kita refleksi Bapak Ibu. Kenapa pantas mereka itu ketika saya ngajar mereka sibuk ngobrol, kemudian keluar masuk gitu kan, disuruh nanya nggak mau nanya, mungkin cara saya ngajar. Saya pernah lupa lihat di YouTube itu bagaimana seorang guru bahasa Inggris ngajar di luar. Ternyata mereka dibuat seperti teman, berjalan ke sana kemari, lincah sekali gurunya itu kan. Nah, ternyata anak-anak senang. Mungkin saya harus kayak gitu kan, harus seperti itu gitu kan. Nah, jadi itulah kita perlu melakukan refleksi diri Bapak Ibu. Caranya atau solusinya tidak semuluk-muluk Bapak Ibu, sederhana saja. Ya, nah Bapak Ibu bisa melihat YouTube bagaimana cara guru yang katakanlah sangat menginspiratif. Mungkin Bapak Ibu bisa untuk melihat bagaimana cara mereka mengajar. Ya, bisa juga seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya Pak ya. Ya, mungkin bisa terjawab dari pertanyaan. Silakan yang lain. Saya pernah coba nanya sama siswa, kira-kira apa yang mereka itu membuat mereka sulit memahami materi yang saya ajarkan dari dulu waktu masih di pulau sampai di sini. Ternyata masalahnya itu kurang lebih sama, yaitu saya terlalu cepat berbicara. Nah, apakah itu bisa dijadikan sebagai latar belakang PTK sehingga dan metode apa yang lebih, saya kan biasanya lebih pakai media daripada itu karena memang dari dulu sudah ke media. Jadi beberapa media itu berhasil, yang memang gagal harus diperbaiki. Tapi masalah utamanya yang ketika gagal di suatu media itu, ya tetap itu salah satu catatan saya di bawahnya saya temukan sekitar 40 sampai 50% siswa itu mengatakan bahwa saya berbicara terlalu cepat. Nah, ini merupakan saya di latar belakang. Terima kasih. Terima kasih Pak Mardiansa. Ya, biasanya kalau cepat itu biasanya cenderung untuk menjadi dominan.
Sehingga ketika anak ingin memegal omongan guru sulit ya. Nah ini sebenarnya menyangkut keterampilan mengajar Bapak Ibu. Karena kita kenal keterampilan mengajar itu kan ada keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan variasi mengajar. Nah keterampilan keterampilan menjelaskan. Nah mungkin itu bisa masuk di keterampilan menjelaskan karena komponen keterampilan menjelaskan antara lain bagaimana intonasi suara guru, ya, bagaimana guru memberikan penekanan pada hal-hal yang penting. Nah itu menyangkut keterampilan mengajar. Nah itu bisa menjadi suatu masalah Bapak Ibu, ya. Berarti keterampilan mengajar guru belum memadai. Intinya seperti itu. Nah kalau kita bisa melakukan refleksi seperti itu, nah itu sangat bagus untuk merubah cara mengajar kita. Itu bisa menjadi bagian dari latar belakang, bisa. Karena itu keterampilan mengajar ya. Bisa Pak Mardiansa? Bahkan itu sebenarnya bisa saling membantu. Ketika kita mengajar mungkin selama ini kita belum pernah diawasi oleh teman kita, belum pernah diamati secara serius menggunakan rubrik. Saya punya rubrik untuk keterampilan mengajar itu. Bagaimana keterampilan menjelaskan poin-poinnya apa, dan kita bisa menilai ketika guru mengajar secara cepat. Saya buat sederhana saja, ya. Nah sebenarnya untuk mahasiswa, tapi saya lihat komponen-komponennya mudah, saya buat lebih mudah rubriknya sehingga mereka bisa menilai temannya gitu ya. Dan ini bisa menjadi masukan kita, menjadi data kan, menjadi data ya. Jadi hasil pengamatan teman itu menjadi data untuk latar belakang. Oh ternyata guru mengajar terlalu cepat misalnya kan, hasil observasi dari teman sejawat. Nah jadi itu satu paragraf ya. Hasil observasi dari teman sejawat pada tanggal sekian di SMA Negeri 3 Sukadana. Nah, disimpulkan bahwa guru terlalu cepat dalam mengajar, kemudian guru tidak memberikan tekanan-tekanan pada hal-hal yang penting. Nah, itu tidak jadi satu paragraf Bapak Ibu. Ya, jadi hasil pengamatan. Nah, kemudian guru juga merasakan selama ini terlalu cepat dalam menjelaskan. Bisa Bapak Ibu? Ya, bisa. Nah, ada lagi? Masih bisa Bu? Ya, bisa. Silakan, Bapak. Kalau Bapak mau nih. Ada Bapak Ibu. Nah, ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya yakin di sini guru adalah manusia yang setiap hari itu orang yang selalu mencari cara, supaya mengajar itu bisa diterima sama peserta didik. Tapi yang saya yakini adalah realitas yang terjadi. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi. Banyak hal yang saya temui ketika saya pulang sekolah. Salah satunya adalah yang terjadi sekarang ini, apalagi di pelosok ini ya, siswanya itu maaf sebelumnya lebih minatnya lebih mengarah berbuat ini, ya. Jadi untuk yang sekarang ini mereka pulang sekolah itu tidak ada kegiatan lain gitu, langsung komunikasi dan dengan HP. Jadi dengan mereka itu tidak game gitu lah. Jadi yang mau saya tanyakan ini bagaimana kira-kira supaya membuat minat siswa itu ada. Kalau saya lihat sekarang ini dulu, sekarang kan sudah mulai belajar tatap muka.
guru menjelaskan, tapi siswa itu mendengarkan tapi tidak ini, tidak iya, cuma mata saja yang melihat, tapi pikirannya entah kemana. Itu saja Bu. Terima kasih Pak Ardiansa. Begini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu punya komitmen terhadap hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya yakin itu, ya. Karena guru sudah menjadi panggilan juga Bapak Ibu, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah berusaha supaya peserta didik itu menjadi paham terhadap apa yang kita sampaikan. Saya yakin itu. Cuma Bapak Ibu belum menuliskannya, itu saja persoalannya. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya cara tertentu untuk membuat kelasnya aktif, untuk membuat siswa senang belajar, tapi belum dituliskan. Saya kira itu. Nah, sekarang persoalan Pak Ardiansa, yang memang kita hadapi sekarang adalah generasi yang sangat jauh berbeda dengan kita, Bapak Ibu. Dulu kita cukup hanya katakanlah bisa membuka laptop, bisa mengoperasikannya, bisa menulis, kemudian bisa menutupnya, sudah cukup. Sekarang tidak cukup Bapak Ibu, fitur-fitur itu harus kita pahami supaya anak senang. Bagaimana supaya menarik hati mereka lewat pembelajaran online. Dan sekarang generasi yang kita hadapi adalah generasi Android Bapak Ibu. Sehari mereka tidak megang HP, seperti mati hidupnya Bapak Ibu, ya. Mereka rela tidak makan asal tetap bisa akses internet, ya. Nah itu yang kita hadapi. Nah mau tidak mau pembelajaran yang kita laksanakan harus bisa menyesuaikanlah dengan kondisi itu, ya. Kalau dulu barangkali siswa bawa HP di kelas itu sangat tidak boleh, tapi sekarang dibolehkan Bapak Ibu. Nah, kita manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan mungkin begini, kita pancing saja. Dengan suatu masalah, anak-anak di daerah kita ini kan banyak pertambangan ya anak-anak. Coba yang rumahnya dekat pertambangan, apa yang kalian rasakan setiap hari ketika keluar dari rumah? Bu, rasanya kalau keluar rumah itu pengap Bu, rasanya abu-abu banyak Bu, abu-abu berterbangan. Nah, itu kan satu pancingan yang disesuaikan dengan kondisi mereka, anak akan senang. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat ini, ibu ada video. Nah, video, katakanlah video orang sakit, katakanlah sakit pernapasan segala macam. Nah, coba anak yang tinggal dekat pertambangan, pernah mengalami seperti ini? Batuk-batuk, sering batuk. Oh iya Bu. Nah, jadi hari ini kita mau belajar apa anak-anak? Nah, mereka senang Bapak Ibu. Nah, sekarang jadi hari ini kita belajar tentang pencemaran. Ya. Nah, coba mungkin kalian sudah banyak membaca nih. Saya lihat adik-adik semua punya Android ini. Coba kalau yang tidak punya bergabung dengan yang punya. Nah, tentu kita sudah survei dahulu bahwa di kelas itu rata-rata mereka punya HP tapi tidak semuanya Android. Ada sekitar 10 orang dan cukuplah untuk buat kelompok. Nah, coba cari di lewat HP itu kira-kira kalau menghadapi pencemaran ini solusinya apa? Mereka senang buka HP. Nah gitu Bapak Ibu. Sekali-sekali memang kita bawa mereka, kita menyesuaikan dengan dunia mereka. Nah setelah itu kita tarik lagi ke dunia nyata gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi makanya kita harus refleksi kira-kira apa. Bosan ya kalau saya menerangkan hanya pakai PowerPoint biasa, kayaknya mereka bosan. Nah, biasanya anak kalau dilibatkan dalam pembelajaran mereka senang. Senang sekali Bapak Ibu, ya. Nah ini, cuma kuncinya itu tadi waktu itu memang harus benar-benar kita manage gitu. Mungkin sebelumnya kita sudah kasihkan materi, sudah kita tugaskan di kelas, nah itu harus pandai-pandai lah. Tapi dalam satu semester kan tidak juga setiap kali pertemuan harus penugasan seperti itu. Dalam satu semester barangkali ada celah mereka bisa mengamati di luar.
mereka diskusi lewat pakai HP segala macam ya, nah mereka akan senang ya. Nah itulah kita harus melakukan variasi mengajar ya, yang saya ya. Nah jadi itu ya sangat biasa ya. Jadi memang kita harus sesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Ya ada lagi. Nah ini TikTok Bapak Ibu. Nah ternyata menggunakan TikTok itu anak-anak sangat senang sekali ya. Jadi ketika ada misalnya materi yang sangat teoritis sekali gitu ya misalnya SPO gitu ya, sistem redo kontur, misalnya satu unsur itu kita buat lagu kayak misalnya atau di TikTok kan, itu senang sekali Bapak Ibu. Karena apa? Dunia mereka TikTok tuh semua di TikTok kan Bapak Ibu ya. Ngangkat baju pun di TikTok kan Bapak Ibu ya, ngangkat pakaian dekat jemuran ya. Nah jadi bisa kita manfaatkan itu. Nah ini dampaknya Bapak Ibu, banyak sekali Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran tinggal kita mengarahkan mereka Bapak ya. Jadi kita menyesuaikan kalau tidak, oh ini harus senang TikTok, harus masukkan aplikasi TikTok di HP kan. Nah itu Bapak Ibu yang mungkin selama ini jauh dari jangkauan kita, hari ini mungkin kita harus berubah ya. Jadi harus mengikuti dunia mereka memang ya, dunia TikTok. Kita tidak tahu nih ke depan lagi ada apa lagi nih. Nanti kita harus download gitu ya Bapak Ibu. Ya jadi ya boleh silakan. Ya. Jadi gini, saya tergolong masih awam tentang PTK ini. Jadi mungkin mohon maaf kalau pertanyaan basic ya. Jadi tadi kembali ke masalah refleksi, ini tadi disampaikan bahwa kita tuh dalam menyusun redaksi refleksi itu kita butuh data pendukung yang kuat itu. Nah, nanti untuk teknis penulisannya itu apakah data-data tadi kita hampirkan juga gitu? Ya kan, ibaratnya sebagai sebuah bukti itu ya, bukti otentik dari penelitian kita gitu. Nah, itu kalau seandainya itu dilampirkan, apakah itu di bagian mana gitu, bagian belakang atau mohon penjelasan. Ingat tadi ada yang bisa angket gitu kan, bisa angket, bisa hasil belajar, catatan kolaborator. Nah itu di ya. Jadi gini, memang harus ada data pendukung. Nah data pendukung itu hasil atau kesimpulannya kita masukkan dalam latar belakang. Mungkin data realnya itu kita masukkan di lampiran seperti data hasil belajar siswa. Karena kalau kita masukkan dalam latar belakang akan mengganggu kalimat. Nah di dalam latar belakang itu hasil akhir saja. Sekian persen siswa tidak tuntas. Nah itu Bapak Ibu. Tapi detailnya itu nanti di belakang, termasuk kalau ada angketnya di belakang. Nah dimasukkan di latar belakang seperti ini Bapak Ibu. Nah ini kan pasti punya data lampiran ya. Nah di sini hasil ulangan umum semester 6. Nah di sini langsung rata-rata tergolong rendah kan, hanya 6% gitu kan Bapak Ibu. Tapi data pendukungnya yang sebenarnya yang mungkin tidak cukup 1 lembar, mungkin 2 lembar, 3 lembar. Nah itu di bagian lampiran belakang ya. Karena ketika Bapak Ibu membuat PPK, saya pernah membimbing guru SD yang di sana. Di lampiran itu harus diletakkan foto ya, kemudian data nilai ya, kemudian RPP secara lengkap kalau dia melakukan perubahan. Nah itu harus ada di bagian lampiran belakang ya. Jadi itu Bapak. Yang di depannya ini hanya kesimpulan data saja. Oke. Berarti Bapak sudah buat ya. Dan silakan Pak. Matiasa bisa Pak Matiasa. Saya datangin Matiasa. Mahasiswa saya mahasiswa angkatan pertama ya. Kalau tidak bandel tak jadi guru sendiri. Kalau jadi guru bandel tak, itu yang jadi masalah. Bu, salah satu hal yang penting saat
sampai hari ini di mata saya itu telah membuat kesimpulan yang demikian gitu. Karena beberapa kali saya coba buat kesimpulan itu rasa-rasanya kok bahasanya itu Nah, itu bisa dibantu. Tapi kalau belum terbiasa, kita kadang sulit untuk memilih kata-kata atau kalimat yang tidak tahu Bapak Ibu. Kalau kita belajar Inggris memang mau 2-3 kali gitu baru terbiasa kita dalam mungkin berbicara. ada tadi yang apa seperti panduan, Hmm. mungkin tutorial atau singkat itu bagaimana cara Mau kesimpulan yang kesimpulan. baik. Ya. Sebenarnya kesimpulan itu sebenarnya hasil analisis ya. Ketika nah ini sebenarnya salah satu kelemahan juga bukan hanya terjadi pada siswa ya, juga terjadi pada mahasiswa dan juga pada guru Bapak Ibu ya. Akhirnya ujung-ujungnya kesimpulan yang dibuat itu data lagi ya, ujungnya data lagi kembali ke data ya. Jadi hanya membaca tabel kadang ya. Nah begini, ketika kita buat kesimpulan lebih mudah itu data yang bertebaran itu kita buat tabel atau buat grafik. Dari grafik kita bisa menyimpulkan kecenderungan ya, apakah cenderung naik datanya, apa cenderung turun, sehingga dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa hasil belajar anak cenderung menjadi rendah setiap ulangan umum. Misalnya ya, saya ada 2 data nih, ulangan umum pertama, ulangan umum kedua dibandingkan, atau ulangan harian pertama, ulangan harian kedua. Nah kita lihat kecenderungan kenaikannya. Nah lebih mudah memang kita buat dalam bentuk tabel atau grafik, lebih mudah membaca data ya. Misalnya data siswa ini kan ya, kolom 1, kolom 2 data semua kan. Nah itu belum bisa kita simpulkan, tapi ketika kita buat dalam bentuk tabel kita bisa membaca, oh ternyata sekian persen kita buat dalam tabel distribusi frekuensi ya. Nah itu sudah membantu untuk menyimpulkan. Nah kemudian kalau mau menyatakan katakanlah di situ kan rendah, tinggi, kita perlu teori ya, kita perlu teori atau dari ketuntasan sekolah. Misalnya di sekolah di sini menentukan ketuntasan itu 80% baru tuntas. Kita bisa menyatakan karena belum sampai 80%, berarti kita bisa menyatakan itu rendah atau di bawah ketuntasan belajar di SMA Negeri 3 Sukadana. Nah itu amat biasa, salah satu contoh ya. Jadi kita bisa membuatnya dalam bentuk tabel atau grafik ya, atau pakai kriteria tertentu seperti saya katakan tadi, pendapat ahli. Misalnya Purwanto itu mengklasifikasikan katakanlah 90 sampai 100% tinggi, 70 sampai 80 sedang. Nah kita bisa gunakan kriteria itu ya, bahwa hasil belajar siswa ya disimpulkan tinggi dalam bentuk menurut Purwanto misalnya, bisa itu untuk membantu menyimpulkan ya. Satu lagi Ya. mungkin apa, kalau dalam pembelajaran dari beberapa tahun mengajar ini memang mungkin kekurangan saya itu adalah menuliskan apa yang saya lakukan dalam kelas. Jadi salah satunya yang mungkin yang jadi karena tidak menuliskan sehingga tidak melakukan itu kekurang pemahaman saya tentang masalah siklus. Nah, saya kan biasanya pakai penelitian yang apa, eksperimen gitu ya. Karena skripsinya juga dulu eksperimen berbasis media. Jadi ngajar pun lebih suka yang seperti itu. Bisa dilihat memang ada peningkatan, misalnya dari saya ingin meningkatkan keaktifan dapat ya siswanya aktif. Kemudian kalau saya ingin melihat nilai meningkat dari hasil ulangan itu saya meningkat. Kemudian yang saya ingin itu apakah setiap siklus itu harus ada penilaian seperti soal begitu atau hanya rubrik sikap atau rubrik pengamatan keaktifan siswa atau bagaimana? Ini yang saya letak penilaian akhir. Misalnya saya ingin lihat contoh sekarang ini saya menggunakan baliho yang bukan baliho seperti poster diagram tingkat energi untuk konfigurasi elektron. Nah di situ itu memang yang saya lihat dari tahun sebelumnya yang hanya pakai metode saya itu pakai lagu itu yang pakai pisah-pisah sedap-sedap semua itu untuk menghafal dari 1 S2 sampai 7F itu. Nah sekarang saya ubah metodenya dengan menggunakan seperti baliho itu memang ternyata pemahaman siswa saya lihat dalam mengisi ada soal yang saya tulis di depan
kemudian mereka mengisi diagram tingkat itu, dan memang hasilnya berbeda dengan ketika mereka hanya pakai biasa saja gitu. Mereka lebih paham, oh ternyata ini harusnya di sini dua tuh, ternyata ini seperti ini gitu. Itu kan menyusun harus tanahnya atas itu apakah harus ada rutinnya atau bagaimana di setiap siklus? Ini kan siklus ya. Terima kasih Pak Mardiansa. Mungkin ditulis dulu judul solusi yang dilakukan ya. Ya. Coba bisa nggak diketikkan di forum ini tadi? Itu siklus ini kan ada satu siklus ada 4 kegiatan. Langusi, ya. Terus refleksi. Dituliskan di bagian akhir ya. Nah, oke. Biar real gitu, biar contohnya jelas ya. Coba menggunakan cara apa ya? Coba. Kan ini apa kan? Di bawahnya. Iya. Iya di bawah itu. Ya. Dengan cara apa? Menjelaskan penggunaan judulnya ya. Penggunaan poster ya, penggunaan poster diagram tingkat energi iya untuk meningkatkan iya meningkatkan hasil belajar siswa. Iya. Jadi Bapak Ibu, ini untuk PTK Pemardiansa. Jadi sebenarnya PTK itu, seperti saya katakan tadi bahwa PTK itu menjadi proses, bukan hanya hasil akhir. Jadi meskipun judulnya itu tetap dalam ketika Bapak Ibu bahas, Bapak Ibu harus meninjau prosesnya. Ya, ketika melakukan penelitian tidak hanya melihat hasil, tapi proses yang dilakukan. Nah, untuk melihat proses yang dilakukan, Bapak Ibu perlu alat, ya, perlu alat pengumpul data. Nah, apa alat yang digunakan? Coba, satu, bisa menggunakan diantar alat pengumpul data. Nah, jadi bisa menggunakan data, katakanlah apa? Tes hasil belajar. Tes hasil belajar kalau melihat produk. Kemudian yang kedua melihat proses itu kuesioner, ya kuesioner keterlaksanaan. Nah, kuesioner keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Jadi untuk mengamati apakah RPP yang sudah dirancang itu terlaksana semuanya, ya keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian yang ketiga, kuesioner yang sifatnya terbuka, Bapak Ibu. Ya, jadi kuesioner terbuka. Kalau di sana yang kuesioner tertutup. Ya, nah, nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, Bapak Ibu, Pak Mardiansa ingin melihat apakah dengan cara yang digunakan itu bisa meningkat hasil belajarnya. Ya, nah kalau hanya hasil belajar, kalau eksperimen, kalau metode eksperimen cukup merancang tes, gitu ya. Nah, tapi ini tidak cukup karena ini PTK mau melihat perubahan proses yang dilakukan oleh guru yang kuesioner dirancang, tesnya dirancang, itu tahap planning, ya. Kemudian kalau itu sudah beres, tahap do, melakukan doing, ya. Tahap do ini guru yang punya masalah tadi mengimplementasikan pembelajaran menggunakan poster. Nah, ketika dia melaksanakan harus ada si yang melihat. Siapa yang melihat? Teman sejawat. Nah, teman sejawat ini membawa alat pengumpul data
selain tes, karena tes itu bisa dilihat selesai, tapi kalau proses nggak bisa setelah selesai baru dilihat, nggak bisa. Jadi saat berlangsungnya do, berlangsung juga si Bapak Ibu, ya. Do dan si itu bersamaan. Nah, supaya klop antara guru dan teman sejawat, tentu sebelumnya mendiskusikan. Ya, jadi yang dimaksud dengan pernyataan-pernyataan dalam kuesioner itu, pengamat harus jelas, ya harus jelas gitu. Kalau nggak jelas nanti asal-asalan saja, jadi harus diskusi sebelumnya. Nah, pengamat mengamati, mengisilah keterlaksanaan RPP. Katakanlah, oh ternyata guru sudah melakukan persepsi di checklist, ya, yang secara mudah itu ya di checklist. Guru menyampaikan pesan dengan mudah dipahami oleh checklist. Nah, pengamat tidak bisa duduk diam. Pengamat harus berjalan keliling, ya, mengamati apa yang dikerjakan oleh siswa. Ya, misalnya, oh ternyata siswa yang mencoret-coret saja, berarti ada yang belum beres itu. Ya, nah itu jadi catatan pengamat. Ya, nah jadi perlu alat yang lain. Ya, jadi itu perlu dirancang. Nah, setelah selesai do dan si tadi, guru dan pengamat diskusilah di belakang. Nah, jadi guru melakukan refleksi dulu, kira-kira sudah terlaksana belum sebelum pengamat berbicara, sudah terlaksana belum pembelajaran yang saya laksanakan tadi. Nah, jadi guru harus jujur menyatakan, kayaknya saya ada ketinggalan, atau saya kayaknya ada yang belum pas saya. Nah, nanti pengamat akan menambahkan. Nah, nanti akan mencoba memperbaiki. Makanya untuk PTK itu cukup pertama kegiatan diskusi itu hanya membicarakan RPP yang pertama untuk siklus 1. Siklus 2 itu nanti hasil dari siklus pertama. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, ada yang perlu dijelaskan. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang penting siklus 1 dulu. Ya, kalau di proposal itu cukup siklus 1 dulu yang dituntaskan di RPP itu. Ya, jadi RPP di siklus 1. Siklus selanjutnya berdasarkan hasil siklus 1. Nah, setelah diskusi merancang RPP lagi, nah memperbaiki mungkin guru kelihatan masih gugup atau apa, nah itu masukan dari sejawat. Kalau perlu, guru memodelkan lagi. Nah, coba kalau gitu modelkan lagi lah, biar saya bisa memberi masukan lagi sebelum ke siswa. Nah itu gitu. Ya. Jadi perlu alat, ya. Jadi tidak cukup hanya tes hasil belajar. Nah, tes hasil belajar kapan? Nah, bisa saja dari setiap siklus kalau sudah selesai, sementara siswa kita beri tes, kita bisa diskusi dengan teman sejawat. Kita berikan tes. Jadi tes siklus 1. Nah, kita lihat nanti, ternyata setelah dianalisis siklus 1 hasil tesnya ternyata belum memuaskan. Tapi kan ada yang belum beres di situ. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua merencanakan buat tes lagi, tentu beda. Siklus kedua kan karena materi jalan terus nih. Kalau PPK kan, nah jadi kalau ikatan ion, ikatan vokalen, siklus 2 tidak ikatan ion, ikatan vokalen lagi, ya ikatan lain lagi, vokalen koordinasi misalnya kan. Nah, jadi itu Bapak Ibu, ya. Jadi itu dalam pelaksanaan, ya. Ya silakan. Siklus 1 berbeda pada kondisi real ya. Jadi kami dengan BDMD atau pengamatan terbatas pendidikan satu jam pelajaran itu hanya ya Satu ya. dan sesuai dengan kemampuan jadi seperti itu. Nah, seandainya siklus 1 itu dibuat dalam 2 pertemuan melanggar aturan. Boleh, sangat boleh. Tidak masalah itu Pak. Iya, saya pernah melakukan itu. Satu siklus 2 pertemuan, karena saya melihat satu pertemuan itu masih belum terlalu kelihatan, jadi saya menganggap satu siklus. Boleh Pak, tidak masalah gitu. Iya. Boleh Pak, boleh. Ya, kan belum terlihat kan, mungkin baru 2 pertemuan baru bisa tuntas.
Boleh, boleh sekali, nggak masalah. Waktunya ya, ya bisa, ya satu hafal satu titik saja ya. Boleh, boleh Bapak Ibu nggak masalah. Nah, saya nggak tahu nih, kalau kelasnya misalnya hari ini berapa orang? 30 misalnya, berarti cuma 15 yang masuk. Terus pertemuan berikutnya siswa lain kan? Gimana caranya? Oh, jadi tetap siswanya dalam satu hari itu datang semua. Karena ada sekolah, misalnya separuh dia tatap muka, separuhnya online. Nah itu kan mereka sudah beda situasi. Takut itu yang berpengaruh gitu. Ada pengaruh lain. Tapi kalau sama-sama tatap muka semua dapat, nggak masalah. Nggak salah gitu. Boleh, mendingan 15 orang itu saja. Nggak masalah. Nggak masalah gitu. PTK ini sebenarnya sangat-sangat fleksibel dibandingkan eksperimen. Karena eksperimen itu memang agak reject sedikit, memang dia harus terkondisi benar-benar dengan sampel yang sudah pasti, dengan aturan yang sudah pasti. Tapi kalau PTK ini sangat fleksibel sebenarnya, makanya cocok untuk guru, ya. Itu eksperimen tuh Pak, jadi ada ketentuan sampel. Kalau penelitian sebenarnya itu 5 subjek penelitian itu boleh, tidak masalah. Satu saja bisa. Iya, fleksibel. Mahasiswa tapi ada penelitian skripsi 5 guru saja diteliti. Iya, tidak masalah itu. Iya. Kondisi normal pun tidak masalah. Nggak ada itu. Memang aturan pengambilan sampel ada. Nah, teknik sampling itu kan sebenarnya sangat ketat. Teknik pengambilan sampel itu ya untuk metode penelitian eksperimen itu memang sangat ketat. Harus menggunakan teknik sampling gitu ya. Nah, tapi kalau PTK itu enggak. Atau penelitian deskriptif, nah itu tidak tergantung pada banyaknya sampel, tidak. Karena kita bukan ingin menguji hipotesis dan tidak membuat generalisasi. Karena PTK itu tidak bisa dibuat generalisasi, kecuali eksperimen bisa. Jadi tidak masalah mengenai sampel Bapak Ibu ya. Nah, silakan. Ini Bapak Ibu, kadang kendala, katakanlah hasil yang kita peroleh, kadang itu karena kendala kita sendiri. Ya. Saat kita memilih atau menentukan suatu solusi, itu tidak berdasarkan semata-mata, oh saya belum pernah melakukan model ini, saya pengen. Oh ini model yang baru, saya ingin coba. Atau orang lain berikan, kamu coba saja model ini. Saat kita menentukan solusi itu dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangannya apa? Dari masalah yang ada di lapangan, dari hasil data umum, dari hasil kita diskusi dengan anak, dari hasil kita diskusi dengan teman sejawat, kemudian kita mengkaji teori, maka solusi yang kita anggap tepat adalah
model pembelajaran katakanlah berbasis proyek misalnya, ya, atau project based learning. Nah, dasar kita pilihan itu karena masalah, ya. Nah, kemudian kita kaji teori-teori yang mendukung. Oh, ternyata hasil penelitian semua menyatakan baik, belum pernah project based learning itu gagal misalnya. Ya, karena mereka menyesuaikan dengan kondisi saat memilih project. Ya, jangan seperti tadi saya katakan memilih model karena semata-mata ingin mencoba saja, belum cukup. Nah, itu yang membuat kita menjadi ragu ketika memilih model. Nah, ketika kita siklus pertama misalnya, ya, ternyata hasilnya belum memuaskan, makanya itu perlu pengamat Bapak Ibu. Nah, pengamat akan melihat sudah sesuai enggak, ya, dari karena model biasa ada tahap-tahapannya, ya. Jadi sesuai enggak tahap-tahap yang ada di PJBL itu yang sudah dilakukan oleh guru. Oh, ternyata pada tahap orientasi media yang digunakan guru tidak menarik. Nah, itu akhirnya kan membuat siswa menjadi tidak termotivasi. Nah, itu yang diperbaiki Bapak Ibu. Karena secara teoritis model itu sudah baik. Nah, kita saja yang menggunakan yang belum baik sehingga hasilnya belum baik. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi kita perbaiki itu komponen-komponen atau pelaksanaan dari model itu. Ya, iya. Silakan.